Halo tener semua, bersama gue Rizky Ramadan di YouTube-nya Kontainer. Di video kali ini kita akan membuat sebuah konten podcast yang kita beri nama Kotak Suara. Kotak Suara merupakan video konten podcast yang berada di YouTube-nya Kontainer. Di konten kali ini kita akan membahas semua topik yang berkaitan dengan anak muda yang pastinya akan sangat menarik. Halo tener semua, balik lagi di YouTube-nya Kontainer. Setelah sekian lama kita hilang dari media YouTube dan akhirnya sekarang kita bertemu lagi di YouTube-nya Kontainer. Tepuk tangan dulu dong semuanya, yo. Gila. Ini sebuah sejarah loh menurut gua. Dan Kotak Suara ini sebenarnya apa sih? Apa ya Kotak Suara ya? Kotak Suara itu sebenarnya ya semacam podcast biasa lah ya, kayak YouTube lain gitu. Jadi nggak ada yang spesial banget sebenarnya. Karena lagi rame dan lagi hype aja, jadi ya udah kita bikin YouTube juga. Ya udah akhirnya kita bikin podcast juga gitu. Dan sekarang di episode pertama ini, episode yang spesial, kita bakal ngebahas tentang apa ya? Mungkin kita bakal ngebahas fresh graduate kali. Karena baru-baru ini juga nggak lama gue baru gini nih kalau pertama syuting, jadi masih ada ini ya belibetnya, jadi wajar. Ya jadi di episode pertama ini kita bakal ngebahas tentang fresh graduate. Karena belum lama ini juga gue baru kelar wisuda, dan mungkin mahasiswa lain juga sama kayak gue baru lulus, baru kelar wisuda. Jadi mungkin di episode pertama, episode yang spesial ini, gue bakal ngebahas tentang lika-liku fresh graduate kali. Karena kan status gue udah fresh graduate. Tapi di sini gue nggak bakal cerita sendirian karena bakal garing banget, bakal ngebosinin banget. Tapi gue udah ngundang satu temen nongkrong gue nih yang bakal nemenin gue cerita-cerita tentang lika-liku dari fresh graduate. Langsung aja ini dia, kita sambut Faradila. Tepuk tangannya mana ini dong, ramein. Lama ini nggak syuting ya. Halo Farah. Gimana, sehat Dul? Alhamdulillah sehat hari ini. Mental aman, mental. Lagi membaik. Baik ya. Alhamdulillah. Gimana Dul? Membaik. Lu bangga gak? Ini YouTube Kontainer baru ini loh. Maksudnya baru mulai lagi nih. Dan lu Baru jadi muncul. bintang tamunya gitu. Bangga gak lu? Apa biasa aja ya? Kalau YouTube-nya muncul, gue bangga gitu. Akhirnya sekian Ya. lama kita Tertidur. hiatus sebutannya Apa hiatus. sih hiatus? Ya pokoknya kata orang, kata kerennya mah hiatus gitu Iya. ya. Terus sekarang muncul lagi, bangga gue. Terus tapi Iya. kalau gue buat datang dan duduk di sini kayak ya udah biasa aja gitu. Biasa aja sih ya. Biasa aja. Tahu gak kenapa lu diundang di episode pertama ini? Kenapa tuh? Karena budgetnya nggak ada. Kita nggak Tuhan. bisa ngundang talent luar. Jadi ya udah Kasihan. kita ngundang Farah buat nemenin ngobrol gue di sini gitu. Nah, sebelumnya lu kenalin diri dulu dong ke Teners. Ini Teners itu panggilan buat kalian yang nonton ini sih. Apa sebutannya? Teners. Teners. Keren gak sih? Nggak? Ten. Gak tau gue juga itu siapa yang bikin gitu. Menurut gue sih Keren Teners. Keren ya? Ya. Iya, jadi kenalin diri dulu dong. Halo, gue tadi yang udah disebutin sama Rizky. Gue Farah. Gue fresh graduate, udah bukan mahasiswa lagi. Iya. Fresh graduate dari kampus tercinta kita ya. Jadi tercinta. Kita. Kita satu kampus ya? Iya dong. Kita Gimana satu tuh? kampus di Polimedia. Media lulus. apaan? Di mana itu? Oh, dekat sini loh. Masa gak tahu? Politeknik. Iya, Politeknik Negeri Media Kreatif Karena kan Jakarta loh. dari Politeknik aja kadang lengkap nggak ada yang tahu, apalagi Polimedia. Makanya jadi kita kasih tahu. Iya. Tapi lu sekarang tinggal di mana? Aduh, kalau gue sebutin nanti gue diledekin. Apa dong? Ini dia Aduh. tempat tinggalnya hits sih. Hits banget. Iya, di mana tuh? Jakarta Fashion. Bukan. Di Citayam. Oh, ternyata lu anak Citayam. Lu anak ikut Citayam. ini nggak? Apa? Kemarin Citayam Fashion Week. Bonge. Nah, bonge gitu. Lu kesana nggak? Enggak.
Ya lu berarti bukan Citayam banget lu. Enggak. Kalau anak Citayam pasti ikutan tuh. Gue Ya udah Dul, cukup menghela nafas. Ya. gini Dul, kali sekarang kita di episode pertama nih, karena kita statusnya udah fresh graduate. Gimana kalau kita ngebahas tentang lika-liku dari fresh graduate? Ya nggak sih? Berliku-liku ya hidup Iya, ini. karena kan pasti ada lika-likunya gak sih? Iya betul. Iya kan? Hidup ini penuh dengan liku-liku. Nah, tapi sebelumnya lu sekarang lagi ngerjain apa atau lagi sibuk apa gitu Dul? Lagi sibuk sekarang ya. Kalau Iya. sekarang lagi kayak gini nih kita bareng. Lu sama kayak gua, Iya lagi sama. nggak ngapa-ngapain akhirnya ya udah Kita bikin podcast gini. bikin konten-konten ini. Tapi selain itu Selain biar itu ada nggak lagi? dibilang pengangguran banget ya. Jangan pengangguran lah. Kalau gue sih nyebutnya ya Apa tuh? kita lagi kebanyakan waktu luang aja. Lagi banyak libur ya. Iya, karena ini menurut gue sebuah kenikmatan loh waktu luang. Gak banyak orang yang bisa kayak kita kayak gini. Oh iya ya. Iyalah, kita harus mensyukuri itu. Oh iya Jadi betul, bersyukur. tolonglah jangan bilang pengangguran ya. Pembelaan aja sih sebenarnya. Apalagi? Gua lagi sibuk nge-freelance. Iya, freelance apa tuh? Freelance penyedia jasa di gue. Oh lu Penyedia jasa dokumentasi gila, keren event. banget lu dia. Yeah. Perempuan loh. Lu berarti wanita karir ya? Bisa dibilang kayak gitu gak sih? Bisa. Ya, sekarang lagi ngebangun kan? Iya lagi ngebangun. Bareng nih kita kan. Oh kita, Iya. kita satu ini kan ternyata. Satu atap, satu tempat lah. Aduh, ternyata satu ini kan kita. Satu perusahaan lah ya kita. Ya udahlah, kita emang udah kenal banget sih. Kita temen nongkrong Temen dari nongkrong. sebelum-sebelum ini. Jadinya Iya. udah bestie. Emang jasa apa lu? Jasa event. Lu Lu sebagai apa? Event. Gua jadi tuh event gue tuh kan banyak ya. Ada live streaming, ada dokumenter kayak gitu-gitu. Gua itu lebih sering di bagian teknis Gila, sama teknis. di bagian kayak itu nyambungin sama klien PR ya apa bukan? Iya, PR kali ya kayak gitu ya. Iya kali ya. Iya. Iya kali. Berarti lu teknisi juga. Iya, Kalau teknisi lu sebagai apa? Ngatur kamera, audio, lighting atau apa? lebih sering audio tapi beberapa beberapa minggu yang lalu sempat jadi campers juga pengen nyoba. Oh, lu jadi masih gila, ternyata lu dia serba bisa lu. Harus serba Campers bisa. Semuanya kita harus bisa. Nah, tapi itu mah lu berarti nggak nganggur-nganggur amat lah. Kadang ada loh waktu nganggur gua satu Waktu minggu. diemnya ada. Ya ada. Ya udah, tapi walaupun freelance juga pasti ada lika-likunya gak sih lu? Ada. Nah, karena kan di episode kali ini kita bakal ngulik lebih dalam tuh lika-liku lu gitu sebagai fresh graduate, Far. Gue soalnya dari tadi manggil Fardul. Karena emang panggilan sayang gue Fardul. Ih, Kita udah gini banget nih. udah bestie. Udah bestie. Tapi buat orang yang baru kenal Farah lah. Jadi gue harus biasain manggil Farah. Oke, jadi kita bakal ngebahas lika-liku. Apa ya? Gue harus lihat skrip dulu nih. Sorry dulu. Oke. Nah, sebenarnya lu kan tadi nge-freelance, lu sebagai teknisi, lu sebagai PR juga. Tapi ada gak sih kerjaan impian lu gitu? Lu tuh pengen jadi apa atau pengen gaji berapa gitu? Ada nggak impian kayak gitu? Ada. Lu pengen jadi apa? Gua pengen masuk ke pengen masuk ke event loh. IO gitu. Iya, IO, WO kayak gitu. Jadi emang dulu tuh gue pernah bermimpi asik berangan-angan. Punya mimpi. Pengen deh gue kerja di event gitu. Karena waktu itu sempat ngelihat orang kayak jadi kayak gitu seru deh. Bisa ketemu sama orang banyak. Iya. Betul. Terus bisa ikutan ketemu sama orang-orang terkenal gitu loh. Oh, oke. Terus sama gue mikirnya kayaknya itu dengan pekerjaan itu mereka bisa keliling kemana-mana aja deh gitu. Kayak seru deh. Bisa kerja di luar kota, bahkan luar negeri ya. Tapi bukannya kan tadi lu freelance juga ini kan event gitu-gitu. Tapi beda. Hampir sama sih, hampir mendekat gitu. Jadinya Iya. gue suka di hal yang hampir sama lah dengan apa yang gue gelutin Yang lu- sekarang. Tapi mungkin lu bakal Jauh lebih. nyari yang lebih stabil atau gimana? Ya nyari yang lebih stabil sama
tentunya ya gajinya bisa tetap Tetap gitu gitu loh. ya kan. Karena kan kalau freelance sekarang tuh ya Kadang ada, kadang nggak ada. Sekalinya ada gede, sekalinya nggak ada kosong banget. Iya betul banget. Jadi kita harus ya udah. Ya beginilah kehidupan freelance, tapi dinikmatin aja. Betul ini materi. Tapi lu ada ini gak sih kayak dari orang tua tekanan atau apa gitu? Freelance itu pertanyaan gitu kayak misalkan dari tetangga atau orang tua, freelance tuh apaan gitu? Ada. Terus lu jawabnya gimana? Kalau kata temen gue ya, diajarin sebenarnya gue jadi freelance itu juga pede dan nggak pede. Maksudnya? Karena orang tuh nggak ngerti loh apa yang dimaksud dengan freelance. Karena kan yang mereka tahu adalah pekerjaan tetap, jadi PNS pegawai negeri Iya. di kantor kayak gitu kan. Nah kalau gue kan anggaplah freelance kemana-mana dengan satu tempat yang sama. Kalau orang nanya mau kemana, studio. Itu. Mau mana, studio gitu. Kalau udah punya ininya, punya studio, punya Iya dong, kantor gitu. gue harus bangga dong. Gue bilang aja, gue punya studio daripada gue direndah-rendahin mulu ya kan sama tetangga. Omongan Betul. tetangga pedih cok. Ini caranya. Berarti lu udah Omongan punya cara buat mengatasinya. Pertanyaan itu tuh pertanyaan Udah, tai udah. lah. Iya, Udah ada. udah. Jadi kalau misalkan orang nanya, kerja di mana sekarang gitu? Oh, udah di mana-mana aja kita mah. Mana aja. Udah di mana-mana aja. Kantornya Udah. banyak. Ya, kantornya banyak. Bisa kemana aja? Bisa ke kementerian, bisa. Ke startup, bisa. Ke artis-artis yang PH-PH besar atau ke tempat-tempat yang lebih besar lagi, Iya. kantor-kantor besar lagi, bisa. Gue bilang kayak gitu. Kemana aja bisa gitu. Ya paling kalau orang yang kenal gitu kan, dari mana? Abis kerja di mana? Gue bilang aja, iya nih. Abis ada acara di kementerian. Hei. Asik. Ini mah lu kayaknya nggak ada lika-likunya nih. Ada dong, tetap ada. Namanya nge-freelance ya kan. Sih, ya pasti. Ya, tapi sebenarnya tuh lu emang nyaman sebagai freelance aja atau lu pengen kerja kantoran gitu atau yang kayak lu dikontrak setahun ini dapat gaji ini. Lu gimana pengennya? Kalau buat sekarang ya, gue nyaman kayak gini. Sebagai freelancer? Ya, tapi kehidupan itu kan kadang bosen ya. Bosen kadang yang kayak gini-gini doang gitu. Pengen lebih dapetin ke hal-hal yang bener-bener ngantor tuh gimana sih rasanya gitu kan. Lu sebenarnya pengen nyari pengalaman itu. Pengen ada juga kepikiran dengan hal itu. Karena gue yakin dengan kayak gini aja, kayak gini-gini doang nih, pasti hidup bosen gak sih? Bosen anjir ya Allah. Gini-gini aja. Jadi gue pengen ngerasain di berbagai tempat gitu. Jadi sampai pada akhirnya mungkin kalau gue udah ngerasain di kantor, di kantor tuh kayak gini ya, kayak gini gitu. Jadinya lebih enak event. Mungkin gue akan punya kenyamanan tersendiri gitu nanti ke depannya. Karena kan umur masih muda. Benar. Gitu. Karena emang kadang manusia gitu sih ya. Mungkin orang kantoran juga mikirnya ya pengen jadi freelancer, bebas kayak gini, kayak gitu. Tapi kalau lu mungkin nantinya gak menutup kemungkinan lu pengen kerja di kantoran kayak gitu-gitu. Pasti gitu. Oke, nah ini kita lupain dulu masalah freelance karena kan kita mau bahas Lika-Liku. Sebelumnya kita flashback dulu nih Dul, di momen-momen pas kita wisuda. Kita kan wisuda bareng kan? Ya baru banget nih kita. Iya, kita bareng juga wisuda. Nah di momen pas wisuda nih, lu tuh ngerasa seneng atau malah kayak khawatir gitu? Karena jujur aja gue kayak malah ada ini loh, rasa khawatirnya gitu. Karena gue bingung kayak abis ini gue ngapain, gue malah mikir kayak gitu loh. Padahal orang tua gue seneng, teman gue seneng, tapi gue nggak ngerasain begitu gitu. Kalau sendiri gimana? Gue itu sama loh Sama kita. kan? Sama. Iya. Pas di hari H itu gue juga ngerasa senang karena pikiran gue tuh alhamdulillah orang tua gue nggak harus ngeluarin lagi pendidikan gitu kan. Gue udah UKT gitu ya. Terus alhamdulillah juga cuman 3 tahun. Terus biayanya nggak terlalu besar gitu kan. Jadinya udah deh nih udah selesai nih, anak gue 1 nih udah lulus kan. Iya. Jadi gue ngerasa bangga juga. Terus pencapaian gue pas waktu kuliah untuk jadi yang terbaik bisa. Bisa gitu kan. Seenggaknya orang tua gue bangga gitu. Nih anaknya nih, jadi kerja keras gue selama ini kayak gue sering kadang suka nginep gitu kan, pulang malam segala macam. Emang tugas nggak bisa dikerjain di rumah misalkan kayak gitu.
akhirnya bisa ini loh kasih yang terbaik Gila. gitu. Iya guys, jadi sebenarnya Farah ini lu tuh hampir kumlot ya dulu ya. hampir Tapi sayang banget dikit lagi gitu. dikit lagi. Tapi kumlot ternyata Kenapa? ternyata kalau misalkan kita kumlot itu tidak menjamin kehidupan kita akan baik. Itu betul. Tapi ya sih ada rasa bangga Ya lah. ada rasa bangga Juga. lah. Ada rasa karena kita kan bareng ya nih ngerjain Iya. tugasnya. Ya Tahu lu kan? kumlaut. Kalau gua kan manusia yang biasa aja di kampus ya. Enggak loh. Jadi gua Itu bangga loh orang tua Keren lu loh, pasti parah. tetap bangga loh. orang tua gua kemarin udah bilang sih, Apa? mama nggak bangga sama kamu. Nggak lah, bercanda. Pasti bangga lah orang tua segitu ya. Iya. Nah, balik lagi, lu di fase ini udah lulus, terus juga statusnya udah fresh graduate, tapi ya masih ngerjain freelance gitu-gitu. Tapi sebenarnya di fase ini tuh lu lagi ngerasain apa sih? Maksudnya, ya bisa dibilang kan sekarang lagi belum jelas juga kan, pekerjaan belum jelas segala macam. Apa yang lu rasain berada di fase ini gitu? Banyak banyak banget. Banyak. Perasaannya. Apa aja tuh? Boleh nggak sih di share gitu lika-likunya di fase ini gimana? Kayak up and down. Kayak Oh iya. jatuh bangun kayak gitu. Malah gue ngerasanya pas gue kayak lulus dari kuliah ini, overthinkingnya jauh lebih Oh, lu- banyak. Terus rasa downnya jauh lebih banyak juga. Gitu. Oh kalau zaman sekarang mah sebutannya kayak quarter life crisis kali ya? Ya betul. Iya nggak sih? Pas banget nih di tahun-tahun yang Iya. sekarang gue rasain. Oh lu berarti lagi ada di fase itu gitu? Ya ada di fase itu. Dan gue kira gue doang, tapi nggak taunya lu Banyak lah pasti. Gue juga juga. ngerasakan. Gue juga pernah. Terus selain apa? Apalagi yang lu rasain gitu selain ya udah jatuh bangun. Nah jatuhnya ini lu lagi ngerasain apa selain overthinking gitu? Apa ya? Karena Overthinkingnya tuh karena apa gitu? overthinkingnya itu karena gue kadang suka ngeliat story temen gue. Itu sih, itu bangsat. satu. Terus duanya itu karena omongan para karena rumah kita berdempetan ya. Tetangga kadang kan suka ngeliatin, Oh. suka tahu gitu. Apalagi nyokap gue ini tuh kan bisa dibilang Hits terkenal di kampung gitu lu, ya, hits, sangat iya. hits banget dia karena aktif banget gitu Iya. di lingkungannya gitu. Jadinya kalau misalkan teman-temannya lagi ke rumah, pastikan kalau ada gue dia nanyain dong hari biasa nih. Oh sama ini nyokap gue tuh suka ini loh, ada arisan di rumah. Jadinya kan gue hari biasa nih, nyokap gue arisan, terus pasti ditanyain kan sama temen-temen nyokap gue gini, lagi di rumah kak gitu. Nggak pergi kak gitu. Lagi sibuk apa kak? Iya. Selalu loh. Jadi kalau nyokap gue udah bilang gini, kak hari ini di rumah ada arisan. Oh yaudah gue ngumpet di kamar. Oh, Gua gua nggak kira lu berani. mending kabur. Gue kan ya kalau ke gue kagak ada kegiatan bagaimana Ki? Gue pasti ngumpet aja di kamar gitu kan, diem aja gitu. Biar gue gak ketahuan sama orang-orang, sampai kalau orang-orang udah pergi baru gue keluar. Udah selesai nih gitu. Oh, jadi itu yang kadang bikin lu males, down gitu. Kayak omongan orang gitu-gitu. Emang iya sih, maksudnya kalau kita belum wisuda, misalkan lagi nyiapin wisuda atau lagi kuliah, pertanyaan kayak gitu tuh kita punya alasannya gitu, punya jawaban. Tuh. Yang alasannya kayak misalkan masih ngurusin wisuda lah, Masih masih ngurusin nungguin. nungguin apa ijazah segala macam. Kalau sekarang kan udah wisuda ya, apalagi alasan Gak tahu kita lagi nggak ada alasannya, gak lagi. tahu. Mm-mm. Kita harus bilang apa? Tapi lu ngerasa sempat insecure gak dari skill yang lu punya atau value diri lu gitu-gitu, ada gak? Oh sempet di masa downnya gue, malah karena gue ngeliat temen-temen gue gini, kok mereka udah dapet kerjaan ya, kok gue belum gitu. Emang gue kurang gitu. Iya. Apa semua yang gue lalui ini kurang gitu kan? Apa sih yang kurang gitu? Selalu kepikiran Jadi kayak gitu. menyalahkan diri sendiri ya? Terus nggak pede, nggak percaya diri. Jadi kalau misalkan gue naro CV atau porto gini, jangan-jangan orang ada yang lebih bagus daripada gue lagi. Kayak gitu, selalu aja overthinking. Terus rasa takut buat kedepannya itu juga
selalu ada menghantui. Aduh takut nih, gue takut ini gitu. Jadi insecure ya. Insecure parah. Iya sih benar-benar. Nah, karena emang kalau ngelihat sosmed sekarang kan orang-orang ya udah pasti ngepamerin kerjaannya atau dia lagi liburan di mana kemana. Sementara kita yang ngelihat cuman lagi rebahan, Gini tiduran. doang ya kan. Ya udah, jadi ya udah makin aja tambah tuh overthinking ya nggak sih. Betul, apalagi malam-malam sama ini juga pas waktu lu kuliah, lu kan banyak temen kan. Iya. Terus masih ngerasa setara juga sama temen lu Iya, gitu kan. masih belajar bareng. Iya, terus juga lu gak ngerasa kesepian. Iya. Ada temen ngobrol. Kalau misalkan temen lu satu udah kuliah maksudnya udah kerja. Terus lu harus ngobrol sama siapa? Iya betul. Lu harus kemana gitu kan. Iya. Jadinya itu yang buat overthinking parah gitu, jadi kesepian. Aduh gue yaudah deh gue gini-gini aja deh, gue hopeless kayak gitu loh. Iya karena mungkin ini ya pas kuliah kan kita belajar bareng, duduk bareng gitu, masih istilahnya setara lah gitu kan. Tapi pas udah lulus, udah mencar semuanya, punya jalannya masing-masing. Nah kita kayak ngerasa kok gue belum ada jalannya ya. Maksudnya gue belum mulai start gitu. Dan mereka udah lari kenceng banget kan. Iya, betul. Jadi mungkin itu yang ngebuat kita kayak ampun. Gini-gini doang Ya, hidupnya gitu. Ya itu ya bisa dibilang itu lika-likunya fresh graduate lah, ngelihat teman-teman yang dulunya bareng-bareng sekarang udah mereka udah jauh sekali. Kita harus sama siapa gitu. Iya. Tapi kan lu ini juga lah, maksudnya lu masih nge-freelance, masih produktif, jadi ya setidaknya itu ngebantu lu gak sih? Betul ngebantu banget sih sebenarnya. Jadi gue kadang aja suka tiba-tiba nge-WA kan temen gue, ayolah konten lah gitu, ayolah pergilah kemana gitu, biar nggak ngerasa sepi walaupun kita ngirit-ngirit ya kan. Yeah. Karena kan kalau freelance kan ada dan kadang ada kadang enggak gitu kan. Jadinya walaupun kayak gini ya kan, kita tetap harus produktif lah seenggaknya jangan sampai lu kosong-kosong banget. Gue bilangnya ke diri gue kayak gitu, jangan sampai lu kosong-kosong banget gitu. Berarti ya setidaknya itu menjadi acuan lu buat lu nggak meratapi kesedihan lu, tambah overthinking lu, malah kayak jadi pacuan ngelihat teman-teman lu, gue juga harus lebih produktif gitu ya. Kayak gitu. Oke, itu ya udahlah, itu lika-likunya dari fresh graduate kan. Nah untuk caranya atau tips, lu udah punya gak sih kayak buat ngilangin overthinking lu, atau cara ngatasin itulah downnya lu pas lagi gak ada kerjaan segala macam tapi ngeliat orang-orang, ada gak tips atau cara lu untuk ngatasin hal itu gitu? Ada. Apa? Lu boleh sharing gak? Mungkin siapa tahu kan teman-teman kita juga ada banyak yang ngerasain kayak gitu mungkin ya, atau gue doang sih ya mungkin ada. Jadi dan mereka belum tahu caranya gitu. Jadi lu boleh sharing dong ke teman-teman. Kayak ini dari gua pribadi ya. Iya, cara lu aja yang dari yang menurut udah lu gua lakuin. Iya, menurut lu works gitu buat lu. Jadi gue tuh kan juga suka konsultasi gitu kan sama temen nyokap gua. Terus kebetulan temennya itu sama nih kayak gue, fresh graduate juga gitu kan. Jadi sama-sama stresnya cari kerja, sama-sama stresnya kayak kok CV gue gak diterima kayak gitu kan. Nah terus caranya itu adalah lu melakukan sesuatu kegiatan yang lu suka. Jangan sampai sesuatu hal yang dipaksakan gitu. Kalau lu paksain lu bakalan lebih stres lagi, kayak lebih kok berat banget ya, kayak capek banget gitu. Padahal itu seharusnya lu lakuin sesuai sama apa yang lu suka. Jangan sampai kayak jangan maksain lah ya. Jangan maksain diri. Terus yaudah seneng-seneng aja ngelakuinnya. Jangan terlalu tertekan banget, harus kayak gini enggak gitu. Jadi lebih ke apa ya, sehari-hari lo harus ngelakuin sesuatu hal yang lo suka gitu, biar tetap bahagia terus gitu. Ya, ada lagi gak cara yang mungkin bisa langsung dipraktekin gitu? Sama ini, karena lu sendiri ya kan. Biasanya kan lu pergi gitu. Biasanya lu pergi kuliah bolak-balik seharian, malah kadang seharusnya libur lu tetap masih harus ngerjain tugas gitu kan. Nah,
daripada lu di rumah, aduh gue ngapain lagi ya di rumah, mungkin udah ngelakuin sesuatu kegiatan yang udah lo lakuin tapi kayak masih ngerasa bosan, ya udah lo pergi aja. Apa sih bahasanya kalau anak gaul sekarang? Me time. Oh Me iya, time. me time. Bener kan, me Gue juga time. kadang gitu tuh. Suka me time. Iya, lu pernah nggak jalan-jalan sendiri gitu? Pernah, dan itu ngerasanya tuh kayak aduh lega banget gitu, kayak kalau lu jalan sendiri, lu pernah ngerasain kalau lu jalan sendiri, ya udah lu mau kemana aja bebas. Terserah lu gitu ya, terserah, kan. Lu nggak mau mikirin kemana aja. perasaan orang Iya. gitu kan. Jadi kalau ada temen kan lu harus kayak ajak ngobrol nih kali ya gitu kan. Lu harus mikirin topik apa yang harus dibahas. Terus dia suka nggak ya kalau kayak gini kayak gitu Iya, kan. iya. Nah jadi me time itu perlu Berarti itu banget, juga Bos. salah satu tips biar lu nggak terlalu overthinking kayak gitu. Nah itu tuh kadang Pergi aja, pergi. karena banyak teman-teman gue juga yang kayak malah ngerasa ih lu apaan sih pergi sendiri, aneh banget dah. Maksudnya nggak biasa gitu dengan hal kayak gitu. Malah dengan lo cara pergi sendiri tuh jadi apa ya? Mungkin lo ketemu di situ bakal ketemu sama orang-orang iya, baru ya kan, ngobrol, ya. yang nggak lo tahu, terus jadi nambah koneksi juga kalau pergi-pergi ya Nambah kan. relasi, nambah apa ya, perspektif baru dari orang-orang lain. Benar-benar. Iya itu coba lu harus Penting coba. Jalan-jalan, nggak usah takut buat kayak nanti gua nggak bisa pulang gitu. Tenang, Ada bis, ada Gojek. tenang Yang gitu. bisa manfaatin. Itu pasti lo akan bisa pulang gitu. Ya udah kalau nggak mau jauh-jauh ya udah ke mall aja, seharian di mall ya kan, kayak gitu. Iya, makanya itu benar banget sih, itu salah satu tipsnya juga yang bisa lu cobain kayak gitu-gitu. Ya itulah tips dari Farah, keren banget, gila menurut gua. Ada lagi satu Apa lagi. tuh? Oh ada lagi, gila banyak banget nih Masih dia. ada satu lagi, Apa satu lagi lagi. Kalau kata temen gua, Temen lu. ya temen gua. Oke. Jadi ini gua dapet saran dari temen gua, karena kan gua juga bilang gini, gua harus ngapain lagi ya, gua harus ngapain lagi gitu kan. Bukan gua. Bukan gua. Bukan. Bukan. Oke. Oke, terus Apa kata Temen kata gua. dia tuh apa sih? kata temen gue gini, ya udah coba aja lu bikin manajemen waktu gitu. Widih. Coba bikin manajemen waktu, ayo bikin manajemen. Ngomongnya gitu tuh dia. Iya, harus bilang coba bikin manajemen waktu gitu kan, siapa tahu biar jadi lebih produktif kan. Terus gue coba tuh, yaudah nih dari pagi bangun tidur gue harus ngapain, terus jam kerja lo harus ngapain, terus jam istirahat lo ngapain. Itu tuh juga berfungsi, Bantu. ngebantu juga buat kalian. Tapi kalau di gue kadang kan suka ada rasa males. Gak Cuman konsisten. iya gak konsisten. Iya. Paling cuma 3 hari doang Ki. Iya. 3 hari iya, doang udah. Itu. Habis itu Gue udahan. juga kayak gitu. Gue pernah bikin panjang set apa aja. Udah satu doang yang gue kerjain. Kalau lagi mood mah mood ya. Iya. Kalau lagi enggak ya udahlah capek. Heeh. Ngapain gitu. Menurutku saran itu nggak terlalu ini sih. Iya. tapi ya balik lagi itu, ya ke orang-orangnya Kalau ya. kalau itu berfungsi di lu itu juga salah satu. bagus ya. Iya, bagus. Karena jadi lu nggak diem aja. Walaupun lu nggak kerja, nggak kerja sama orang lain ya, lu bisa manage diri lu sendiri Iya, ya. betul. Entah itu lu nambah value diri lu, tingkatin skill lu, ya macam-macam lah. Kayak gitu penting sih, emang penting. Bagus tuh teman lu tuh. Kapan-kapan kenalin lah. Iya. Iya nggak sih? Nanti gue kenal. Iya, iya. Baru dikasih tahu juga manajemen waktu sama Iya, dia. iya. Kadang nih nggak ngasih tahu gue juga. Padahal gue juga butuh. Tapi kenapa lu terus ya? Gua, Mungkin lu kurang deket apa dia kali ya. Apa dia nggak peduli sama gue ya? Peduli. Peduli ya? Peduli. Coba ntar gue curhat bareng, Iya. ngobrol bareng. Coba nanti kontak aja sleep call dulu. Oh, sleep call. sleep call Enggak, juga. enggak. Iya, ampun pantesan. Gue Coba kagak pernah sleep call sama dia, jadi nggak dikasih tips kayak gitu. Kan temen gue cewek juga. Temen cewek, Iya. Mau. bukan? Ada. Ada. Ntar kirim kontaknya. Ya, oke, siap. Siap. Oke Dul, tadi itu tips bagus banget teman-teman dari Farah. Ya semoga ya lu bisa ikutin lah tadi caranya. Tapi nanti tergantung orangnya juga sih ya. Lu Betul. lebih work kemana. Terus mungkin lu punya caranya sendiri. Lu bisa nanti tulis di kolom komentar lah. Siapa tahu kita juga butuh cara itu gitu kan. Benar-benar. Nah karena kita udah ngebahas lika-liku, udah serius banget nih, udah deep banget. Gimana kalau kita main games gak sih? Iya, ada Biasanya kan gamesnya, seru Biasanya kan di banget. podcast gitu ada games gitu gak sih? Enggak juga ya? Oh iya. Apa karena ini spesial gua? Karena ini spesial Apa gua kita jadi. cancel aja? Gak ada game. Tapi udah ada games nih, udah gue siapin. Boleh.
daripada nggak kepake, jadi kita pakai aja gamesnya. Apa tuh gamesnya seru abis Iya, kan, pasti. jadi gamesnya itu nanti gue ngasih 3 kata kunci. Mm-mm. Ini tuh lo harus nebak profesi apa. Oke. Jadi gue ngasih 3 kata kunci, gue sebutin. Nah, lo harus nebak nih, ini profesi apa yang berhubungan sama 3 kata kunci itu ya. Nah, oke, jadi masuk aja kita ke games. Apa nama gamesnya? Main dong. Ih, main Kok dong. nggak ada tepuk tangan ya? Tepuk tangan dong biar seru. Aduh, kru kita ada yang tidur. Ya malum lah guys. Ini buat konten pertama jadi ya udahlah biarin. Langsung aja kita masuk ke gamesnya nih Dul. Di soal yang pertama nih, lu bisa jawab gak? Ntar kalian yang kalau mau mau jawab juga bisa langsung tuh. Ini live gak sih ini? Enggak ya? Enggak. Ntar bisa kalian tulis di komen jawaban 1 2 apa gitu. Nih, Dul. Oke. Gue punya 3 kata kunci. Oke. Pertama ada device, Mm-mm. post pro, Mm-mm. sama begadang. Apa yang berhubungan sama 3 kata kunci ini? Profesinya apa sih kira-kira? Editor. Bener gak sih? Bener lagi. Editor. Ntar kasih suara yang ini ya. Bener ini ya. Ada petasannya dong di kepala gue. Jedur gitu. Oke, langsung aja ke soal yang kedua. Yang pertama tadi lu berhasil nih. Agak Jago sulit banget nih. kan gue. Sibuk, uang, Uang. dan schedule, jadwal. Schedule. Apa menurut lu? Produser. Anjir. Yeay. Bener lagi dia. Yeay. Keren-keren. Karena gue dulu sering jadi Dia soalnya produser. iya anak ini juga sih, anak produksian juga. Iya dong. Jadi pasti tahu gitu. Nah ini agak sulit juga dan gue juga nggak tahu ini sebenarnya jawabannya. Nih ya, laptop, Mm-mm. riset, Mm-mm. dan konten. Aduh. Kira-kira menurut lo profesi lo apa? Profesi itu apa? Kreatif gak sih? Anjir, bener lagi. Bener? Iya. Ih, gila. Gue jago bro. Tiga pertanyaan ini Jago. dibabat habis loh. Mau lanjut? Easy. Lanjut. Sebenarnya ini nggak ada hadiahnya sih. Ya, gue kira ada hadiahnya apa. Tetap mau kayak lanjut? gitu. Lanjut. Biar rame lah ya. Nih, makanan, Mm-mm. minuman, sama kenyamanan. Ini gue yakin lu salah sih. Padahal ini gampang tapi kayaknya lu bakal salah deh. Apa ya? Talent koordinator? Salah. 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 Apa? PU. PU apa? Pembantu. Anjing, bener dia. PU. Iya, PU. Memberikan kenyamanan. Iyalah. Dia di production pasti ngasih kenyamanan buat talentnya, buat krunya. Iya kan? Oh. Iya, bener dia. Sediain Gila. kopi. teh. Pembantu umum gitu-gitu juga penting anjir. Penting. Maksudnya, Bener-bener. ya kalau lu nggak ada dia, kelaparan lu. Betul kayak sekarang ya Kelaparan, kita kayak kausan. sekarang. Nah, ya ini kan kita nggak ada PU nggak nih. ada PU. Ya udah. Butuh, Cok. Jadi kita agak seret, agak lapar. Ya udah, malum kadang nggak ada PU. Jadi pembantu umum tuh sebenarnya penting aja dalam produksian. PU. Oke, 4 soal tadi udah dijawab sama dia bener semua. Ini terakhir nih. Ada lampu, Takut. desain, sama tata letak. Sebenarnya ini gue nggak tahu jawabannya, tapi lu bisa jawab gak apa? Lampu, desain, tata letak. Ya ini mah udah gampang sih sebenarnya, udah berhubungan sama lampu gitu. Lighting emang. Iya betul. Men. Ah salah. Oh salah. Salah. Kata kreatifnya salah. Salah lo. Apa ya? Eh, Gue kira juga lighting tapi salah. apa lo? Art director. Ya betul. Bener. Weh, keren. Gila lu 5 pertanyaan semua dibabat habis. Nanti Coba. hadiahnya bisa lu minta ke CEO. Boleh ke kali Ya, coklat, ke founder, ke coklat, es krim gitu boleh kali lah. Tadi ada cendol mau. Ih mau. Ya ntar ambil ke dia ya. Yeay. Oke. Udah gamenya tadi udah kelar. Langsung kita balik ke topik lagi ya. Oke. Kali-kali ke fresh graduate. Apalagi nih pertanyaannya? Ini sebenarnya terakhir sih Dul. Oh, banget nih. terakhir. Di episode pertama, di episode yang spesial ini. Ini pertanyaan terakhir. Apa tuh? Ada gak sih kayak quotes atau hal yang pengen lu sampein ke orang-orang yang lagi ngerasain di fase yang sama, ngerasain hal yang sama kayak lu, tapi mereka belum belum punya cara atau belum bisa bangkit dari ininya dia gitu, overthinkingnya, dari kesedihannya dia, atau ya udah
Lo ada quotes gak? Nanti ini kita bakal kutip buat di TikTok, kita potong. Jadi nanti parahnya aja nih. Ada foto gue ya Iya. di sebelahnya. Sikat dulu, kasih quotes dulu. Oke, sebenarnya gue bisa jadi kayak yang sekarang itu karena gue tuh karena suka jalan-jalan ya kan, suka pergi kemana-mana gitu. Gue ngerasa pas kata gue ngeliat orang, oh orang kayak gitu ya, oh gue kayak gini gitu. Jadinya gue malah sekarang lebih ngerasa bersyukur sama apa yang sedang gue lakukan gitu, apa yang gue rasain sekarang. Gue tuh lebih ngerasa bersyukur karena mungkin alhamdulillahnya gue dikasih waktu luang kali ya buat dapet apa tuh namanya, buat lebih memperdalam diri gitu. Jadi apapun yang sekarang lo rasain, lo harus tetap bersyukur sama diri lo. Terus sama ini satu lagi, rezeki itu akan datang di waktu yang tepat gitu. Akan datang kalau memang besok atau minggu depan lu bisa sukses, pasti sukses gitu kan. Dan satu lagi, jangan patah semangat gitu untuk terus ningkatin value dalam diri lu gitu. Karena buat zaman sekarang pengalaman, terus habis itu skill itu juga sangat diperlukan gitu kan buat dunia kerja. Ya udahlah, di waktu luang ini lo manfaatin diri lo buat lebih memperdalam diri lo untuk jadi lebih jago gitu. Jadi kalau pas nanti lo kerja, ini lo gue gitu udah siap gitu. Tapi jangan lupa juga yang utama tuh attitude segala macam. Bener-bener. Percuma kalau skillnya jago tapi attitude-nya kurang kan. Ya benar. Jadi walaupun lo kebanyakan di rumah, ya saran gue sih tetap terus bersosialisasi lah ya. Maksudnya ngobrol-ngobrol sama orang, sama orang yang lebih tua atau segala macam. Jadi ya attitude lu masih kejaga gitu. Iya gak sih? Iya betul. Iya, bersosialisasi aja, ngobrol-ngobrol gitu. Ngobrol kayak gini, kecil aja ya itu penting banget tau. Jadi ngebuat pemikiran lu jauh lebih terbuka kadang. Terus jadi nambah pengalaman malah. Iya, jadi dapat insight baru dari orang-orang yang lebih pengalaman, dari orang-orang yang yang lebih tua lah segala macem gitu kan. Oke, gila, itu dia quote dari Faradila yang bagus banget. Crop ada foto gue ya sebelahnya. Ini zoom dia ya, tolong zoom nanti foto. Nah, nanti kita kasih quotesnya di sini nih. Editor tolong ya. Mampus. Oke, mungkin di episode yang pertama ini gila, ini gue dapat masukan, dapat tips tadi, gila bagus banget sih. Tapi mungkin berarti yang bisa gue simpulin dari obrolan kita sekarang nih dulu, mungkin buat kita sendiri terus juga buat orang lain, jangan terlalu meratapi kesedihan, jangan terlalu banyak overthinking gitu. Tapi enjoy aja, nikmati proses yang lagi lo jalani sekarang, nikmati apa yang lagi lu jalanin gitu. Walaupun lagi belum ada kerjanya, ya nikmatin aja gitu prosesnya. Ya betul sekali. Tapi dibarengi juga dengan usaha, dengan doa, tambah value diri lu tadi yang Farah bilang. Jadi ketika lu udah ada ada kesempatan, lu udah siap gitu kan buat ngambil itu gitu. Karena kebanyakan orang ketika ada kesempatannya mereka belum siap. Iya betul, banyak banget. Iya, jadi ya udah kesempatannya hilang kayak gitu. Jadi ya udah, tadi itu kesimpulan di episode hari ini. Semoga ya membantu sesama lah teman-teman kita yang lagi ngerasain hal yang sama juga. Tapi kalau emang enggak terlalu ini, ya udahlah ya, maafin ya. Karena ini kita ngobrol bareng-bareng aja, sharing buat kita sendiri gitu. Jadi, tapi kalau kalian ada yang punya cara atau punya masukan kayak, iya bang gue lagi ngerasain ini atau segala macem, langsung aja tulis di kolom komentar YouTube dari Containers. Oke? Katanya Iki punya buka jasa curhat. Ya, saya punya. Curhat aja, DM aja kalau mau. Oke? Lagi waktu luang ya? Waktu luang saya banyak. Mendengarkan berbagai cerita. Iya, mau sleep call, mau apa, boleh. Bayar nggak tapi? Kalau cewek enggak? Kalau cowok kita kena tarif. Sama cowok ya sleep call. Ya lu bayangin sleep call sama cowok. Gimana? Lagi video call juga gini. Gitu. Apa lo yang mau dibahas? Ya, pokoknya gitu aja. Kalau lu mau curhat boleh lah. DM gue. Follow dulu ya. Yang cewek terutama nggak apa-apa. Ini. Ya. Kita tolong potong ya ini ya.
Oke, jadi itu aja di episode pertama ini, di episode yang spesial ini. Tolonglah buat kalau mau ada episode selanjutnya ya. Karena biasanya ini ya udah episode 1 doang. Selanjutnya udah nggak ada nih. Enggak lah, pasti bakal terus-terus lah. Amin, semoga. Terus, ya. Makanya kalau emang pengen ya, pasti nggak pengen sih. Tapi maksudnya kalau bikin kita semangat setidaknya ya. Tolong subscribe lah, komen ke, like ke atau apa gitu. Jangan lupa komen. Karena kebanyakan yang like keluarga kita doang ya. Ya betul sekali, karena nge-share ke situ doang. Iya. Yang tahu juga keluarga kita doang ya kan. Iya. Teman-teman kita sesama ini ya, jadi ini. Jadi biasanya episode pertama udah break panjang udah kayak gitu aja boleh terus. Capek ya kalau kata orang, aduh capek gitu. Iya, karena kita belum ngasilin apa-apa gitu. Jadi makanya subscribe, like sama komen, oke? Ya udah, thank you para Dila udah mau ngobrol-ngobrol bareng gua. Thank you. Thank you. Thank you. Oke. Kawan-kawan teners, anjir. Kawan-kawan teners, buat episode selanjutnya masih banyak keseruan topik lainnya yang bakal gua omongin, tentunya bareng teman-teman tongkrongan gue yang lainnya juga. Jadi subscribe terus, dukung terus channel Konteners ini agar kita ada episode 2-nya. Yeay. Oke, thank you, sekian dari gua Rizky Ramadan. Dadah. Bye-bye semuanya. Gak cut.